Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Putri dari Prodi Teknologi Informasi 3B. Saya di sini akan menjelaskan sistem persamaan linear, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Pertama kita masuk ke slide apa itu SPL. Pengertian SPL. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan yang masing-masing dinyatakan dalam bentuk linear. Setiap persamaan dalam sistem ini terdiri dari variabel yang berpangkat 1 atau linear dan biasanya melibatkan 2 variabel atau lebih variabel. Tujuan utama dari sistem ini adalah menemukan nilai-nilai variabel yang dapat memenuhi semua persamaan secara bersamaan. Kemudian itu ada beberapa metode penyelesaiannya. Sistem persamaan linear ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, itu diantaranya yang pertama metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, metode grafik, metode determinasi, metode inverse matrix, dan metode eliminasi Gauss-Jordan, dan ada beberapa metode lainnya. Saya di sini akan menjelaskan metode eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dulu apa itu eliminasi Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan mengubah matriksnya menjadi bentuk eselon baris terreduksi. Dia hasil akhirnya akan berubah menjadi matriks identitas yang semua di atas diagonal utama itu harus bernilai 0. Metode ini menggunakan operasi baris elementer, yaitu menukar dua posisi baris, mengalihkan salah satu baris dengan skalar bukan 0, menambahkan atau mengurangi kelipatan skalar dari satu baris ke baris lainnya. Metode Gauss-Jordan ini memiliki dua fase, yaitu yang pertama fase maju atau forward phase atau fase eliminasi Gauss yang menghasilkan nilai-nilai 0 di bawah satu utama. Yang kedua, fase mundur atau backward phase yang menghasilkan nilai-nilai 0 di atas satu utama. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama itu selesaikan persamaan di bawah ini. Soalnya ada x tambah 2y tambah 3z sama dengan 3, 2x tambah 3y tambah 2z sama dengan 3, 2x tambah y tambah 2z sama dengan 5. Langkah pertamanya itu kita ubah ke matriks augmented. Jadi dia 1 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 5. Ini kita tandai dengan matriks pertama. Kemudian karena dia satu diagonal pertamanya itu sudah angka 1, jadi tidak perlu diubah lagi. Jadi kita tinggal mengubah angka di bawah diagonal utama itu 1 menjadi 0, yaitu di baris 2 dan baris 3. Rumusnya itu baris 2 kurang 2 kali baris 1, baris 3 kurang 2 kali baris 1. Itu dia baris 2 itu yang pertama 2 kurang 2 itu 2 kurang 2 kali 1, kemudian 3 kurang 2 kali 2, kemudian 2 kurang 2 kali 3, 3 kurang 2 kali 3 itu jadi dia 0, min 1, minus 4, minus 3. Itu baris kedua. Baris pertama dia ini tetap. Kemudian baris ketiga 2 kurang 2 kali 1, 1 kurang 2 kali 2, 2 kurang 2 kali 3, 5 kurang 2 kali 3 itu dia jadi 0, minus 3, minus 4, dan minus 1. Jadi dia matriks 2 ya, seperti ini hasilnya. Hapus dulu. Sekarang kita mengubah diagonal kedua di baris 2 itu menjadi 1. Kan di sini dia di baris kedua kan dia minus 1, belum positif 1. Jadi kita kalikan minus 1. Jadi dia hasilnya di baris 2 itu dia semua kita kali minus 1, di baris pertama dia tetap dan baris 3 dia tetap. Dia menjadi 0, 1, 4, dan 3. Kemudian lanjut lagi kita ke matriks 3. Itu kita mengubah angka di bawah
diagonal utama yang kedua itu minus 3. Nah, kemudian dari hasil matriks 2 tadi itu yang baris 2 diubah menjadi 1 diagonal utamanya itu, ya, jadi dia hasilnya kan 0, 1, 4, 3. Kemudian kita mengubah angka di bawah diagonal utama yang kedua yaitu minus 3 menjadi, jadi rumusnya itu baris 3 kan dia kurang, karena kurang 3, minus 3 itu kan positif, jadi dia baris 3 tambah 3 kali baris 2, karena tumpuannya itu ada di baris 2 karena diagonalnya ada di baris kedua. Jadi itu dia baris 3 tambah 3 kali baris 2 itu 0 tambah 3 kali 0 itu 0, minus 3 tambah 3 kali 1 itu 0, min 4 tambah 3 kali 4 itu 8, kemudian minus 1 tambah 3 kali 3 itu dia 8. Nah, jadi jadinya itu dia menjadi matriks 4 ini. Nah, kemudian kita mengubah lagi diagonal utama yang ketiga di baris 3. Kan dia 8, berarti dia kita kali 1/8. Selanjutnya kita jadi dia hasilnya ada di matriks 5. Jadi matriks di baris pertama kedua itu dia hasilnya tetap, yang berubahnya baris ketiga menjadi 0, 0, 1 dan 1. Selanjutnya kita mengubah kan yang angka di bawah diagonal utama yang di bawah kan ini sudah 0 semua, jadi tinggal mengubah yang ini. Itu sama seperti dari caranya, cuma tumpuannya itu di baris ketiga. Jadi rumusnya baris 1 kurang 3 kali baris 3, kemudian baris 2 kurang 4 kali baris 3. Menjadi itu dia di baris pertama itu 1 kurang 3 kali 0, 2 kurang 3 kali 0, 3 kurang 3 kali 0, 3 kurang 3 kali 1. 3 kurang 3 kali 1 dan 3 kurang 3 kali 1. Ya, hasilnya itu baris pertama jadi 1, 2, 0, 0. Nah, kemudian ubah lagi yang baris kedua ini, dia itu 0 kurang 4 kali 0, 1 kurang 4 kali 0, 4 kurang 4 kali 1, dan 3 kurang 4 kali 1, dia hasilnya 0, 1, 0, dan minus 1. Nah, sudah 0. Kan yang di sini dia sudah 0, jadi kita tinggal mengubah yang 2 ini. Yang 2 ini kita kurangkan lagi 2 biar jadi 0. Rumusnya itu sama seperti tadi, baris 2 kurang 2 kali baris 1 kurang 2 kali baris 2. Dia berubah menjadi baris 2 karena diagonal utamanya itu ada di baris 2, makanya dia dikali baris 2. Jadi dia ada di matriks 7 ini, dia hasilnya 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, minus 1, dan 0, 0, 1, 1. Jadi inilah dia matriks identitasnya di matriks 7. Jadi diperoleh itu dia X nya 2, Y nya minus 1, dan Z nya minus 1. Itu dia jawaban dari contoh soal pertama. Kita hapus dulu. Ini dia. Selanjutnya ke contoh soal yang kedua, yaitu selesaikan persamaan di bawah ini. 2x1 tambah 8x2 tambah 6x3 sama dengan 20. Lalu 4x1 tambah 2x2 kurang 2x3 sama dengan minus 2. 3x1 kurang 2x2 tambah x3 sama dengan 12. Kemudian angkanya sama seperti tadi. Yang pertama ubah ke matriks augmented. Itu dia matriksnya ini, dia menjadi 2, 8, 6, 20, 4, 2, minus 2, minus 2, 3, minus 2, 1, 12. Nah, langkah pertama itu setelah diubah ke matriks augmented itu kita akan mengubah ke 1. Kan dia mengubah ke matriks identitas. Jadi ini yang kedua ini dia harus menjadi 1, jadi kita kalikan 1/2.
dia baris kedua dan ketiga itu tetap, yang berubah hanya baris pertama terlebih dahulu. Dia itu menjadi 1, 4, 3, 10. Yang baris 2, baris 3 juga tetap. Nah, sekarang kita mengubah angka di bawah diagonal utama itu menjadi 0, yaitu di baris 2 ini dan baris 3, 4 dan 3. Jadi rumusnya itu baris 2 kurang 4 kali baris 1 dan baris 3 kurang 3 kali baris 1. Yaitu dia jawabannya menjadi 1, 4, 3, 10 itu dia tetap. Baris pertama yang kedua ini dia 0, minus 14, minus 14, minus 42. Kemudian yang baris ketiga itu dia 0, minus 14, minus 14, minus 8, dan minus 18. Nah, selanjutnya kan kita mengubah yang diagonal utama yang kedua ini, yang minus 14. Nah, itu menjadi 1, jadi kita kalikan 1/14 minus 1/14, jadi dia hasilnya 1. Yang ini dia 0, 1, 1, 3. Baris pertama dan baris ketiga itu dia masih tetap ya. Kemudian kita mengubah lagi angka di bawah dan di atas diagonal utama yang kedua ini menjadi 0, itu minus 14 dan 4. Nah, jadi rumusnya itu yang di baris pertama itu baris 2 kurang 4 kali baris 2, baris 3 tambah 14 kali baris 2, kan minus kurang baris 3 kurang minus itu kan dia hasilnya positif, jadi dia makanya tambah 14, maka dia hasilnya itu menjadi dia di matriks 5, itu dia 1, 0, minus 1, minus 2, baris 2 itu tetap, dan baris ketiga itu yang berubah 0, 0, 6, 24. Nah, kemudian kan kita mengubah lagi nih diagonal yang terakhir, diagonal ketiga itu 6, jadi kita kalikan dia dengan 1/6, jadi dia hasilnya di baris pertama dan baris kedua itu dia tetap, yang berubah baris ketiga menjadi 0, 0, 1, dan 4. Nah, kemudian kita mengubah lagi angka di atas diagonal terakhir ini, dia itu 1 dan minus 1. Jadi rumusnya sama kayak tadi, baris 1 tambah baris 3, baris 2, dan baris 2 kurang baris 3. Jadi dia hasilnya itu dia 1002, 010, minus 1, dan 0014. Dan inilah dia hasil matriks identitasnya ada di matriks 7. Jadi diperoleh X1 nya itu 2, X2 nya itu minus 1, dan X3 nya itu 4. Jadi inilah jawaban dari contoh soal yang kedua. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.